atau Renalday gitu, tapi Dadai santai, Dadai. Uh, di kesempatan kali ini gue bakal membahas Corona. Kenapa nggak game lagi? Ya itu nantilah. Uh, kita bakal bikin ya selang-seling lah, selang-seling. Jadi kan waktu dua konten sebelumnya gue udah bahas yang kucing pertama di Belgia yang kena Corona. Nah sekarang gue membahas ini nih Corona. Dan kenapa gue bahas Corona gitu? Karena baru-baru ini sedang ramai yang namanya Corona teori konspirasi. Ya, uh, by the way, kenapa gue baru bikin sorry? Kenapa gue baru bikin bikin channel lagi, bikin konten ini lagi, bikin konten ini lagi? Bukan, maksudnya kenapa gue baru bikin konten lagi gitu di YouTube? Karena kemarin-kemarin gue sempet ada turnamen Mobile Legend dan gue fokus di turnamen itu, jadi gue kayak itu dulu latihan dulu sama tim gue walaupun kalah. Tapi it's okay. Turnamen tuh ada menang ada kalah. Ya udah, yang penting ikut. Jadi dan mungkin beberapa bulan ini mungkin gue bakal ikut turnamen lagi nih kayaknya. Cuman nanti let's see aja. Oke, kita bakal balik lagi ke fokus ke tema kita hari ini adalah Corona, virus Corona. Jadi gue tuh sempat baca gitu di media sosial, ya seperti yang kalian tahu, Corona ini sedang rame lah. Semua berita tentang Corona pasti karena ini wabah yang uh, sedang terjadi di dunia gitu, termasuk di Indonesia, negeri kita tercinta gitu. Cuman ada yang spesial di Corona ini. Semenjak Corona ini meluncur gitu atau Corona ini timbul gitu atau Corona yang muncul di dunia ini gitu, entah itu alami atau buatan, uh, langsung ada namanya teori konspirasi. Ya sebenarnya itu wajar. Setiap kejadian di muka bumi ini yang belum bisa dipastikan penyebabnya apa, ya itu pasti akan ada teori konspirasinya. Dan nggak cuma satu dua video yang membuat tentang teori konspirasi. Kalau kalian lihat di YouTube ada puluhan video yang berargumen tentang teori konspirasi, dari mana asal corona ini. Dan perlu diketahui sebelum kita lanjut ke lebih dalam lagi tentang corona ini, gue di sini akan mengambil dua sisi konspirasi dan sisi alami yang sudah diberitakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kalau misalkan corona ini pure alami, dan gue bakal ngambil dua sisi itu. Jadi kita langsung. Jadi kalian harus perlu ketahui, dan di sini gue harus menjelaskan dulu dari di awal adalah pertama ada dua hal yang harus gue jelaskan sebelum gue lanjut ke lebih dalam. Yang pertama adalah corona itu ada, udah pasti. Kalau nggak ada, nggak mungkin ada masyarakat di dunia ini yang bisa terinfeksi. Ya kalau nggak ada gitu, makanya kalau misalkan ada orang yang ngomong, misalkan teman-teman lu pada ada yang ngomong corona itu nggak ada, lu geplak aja palanya. Bro bilang corona tuh ada gitu. Yang bilang nggak ada tuh aneh. Corona itu udah jelas-jelas ada. Dan yang kedua adalah corona itu mematikan. Iya. Kalau nggak mematikan, dia nggak memakan jumlah korban yang banyak gitu kan. Ya ini termasuk banyak lah. Di dunia lah, sekitar berapa ya sekarang ya? Kalau nggak salah sekitar uh, bentar ya, kita cari tahu dulu. Kita tuh harus di laptop gitu kan, biar biar kita nggak asal-asal ngomong gitu kan, karena Dadai Santuy itu menampilkan informasi yang nggak asal ceplos-ceplos gitu kan. Ini kita lihat deh. Kalau nggak salah di Indonesia itu udah nyentuh 10 ribuan yang terinfeksi, dan yang sembuh itu sekitar 1.500 kalau nggak salah, dan yang meninggal angka 800. Berarti tetap nanti gue bakal cari dulu ya. Ini lama nih. Jadi kalau nggak salah udah berapa ya? 200-an apa kemarin gue lihat terakhir, 200 belasan apa mungkin sekarang udah kayak about berapa ya?
udah 200-an lah, 200 something gitu, 200.000 ya di seluruh dunia ya. Kalau di Indonesia tersendiri tuh udah tadi gue bilang 10.000, dan 10.000 something, yang sembuhnya tuh sekitar 1.500 something gitu. Oke, kita balik lagi ke corona. Ada yang menarik di sini. Misalkan kalau ada orang yang ngomong virus corona itu nggak ada gitu, itu gimana cara penyimpulannya? Gue juga bingung ya. Kenapa dia bisa mengatakan virus corona itu nggak ada? Jelas-jelas ini tuh virus corona. Entah dibalik ini buatan atau enggak, ya tetap ini virus corona. Corona ini berbahaya, tetapi walaupun masih ada yang lebih berbahaya daripada corona, virus corona ini, yaitu virus SARS. Dan sampai sekarang pun vaksinnya belum bisa ditemukan. Makanya beberapa waktu lalu media sempat diramaikan dengan suara orang yang ngomong akan ada vaksin gitu, apalagi yang berbentuk chip gitu kan. Ya untuk sebagian orang yang punya pemikiran yang berbeda dengan orang banyak gitu, yang selalu mengikuti punya prinsip pada teori konspirasi, dia akan bertanya-tanya kenapa harus chip. Bahkan rapper asal mana ya, ini rapper MIA dia mengeluarkan statement, daripada milih vaksin atau chip mendingan saya mati karena sakit, dia bilang kayak gitu. Jadi akan banyak pro kontra di mana kalau misalkan vaksin berbentuk chip, tapi kita juga nggak tahu apakah itu benar atau enggak karena belum ada sampai sekarang kan. Jadi kita tuh bakal ngebahas lagi lebih dalam lagi di vaksinnya. Kenapa pertanyaan masyarakat, untuk sebagian masyarakat gitu, kenapa vaksinnya harus berbentuk chip? Kalau vaksinnya berbentuk chip, apakah ada maksud lain di balik vaksin itu? Karena di saat chip itu udah masuk, kita akan kedeteksi kalau kita sakit atau segala macam. Jadi kita tahu gitu. Jadi bisa kebaca gitu kalau kita lagi sakit atau enggak. Dan itu mungkin akan meresahkan beberapa orang gitu. Sebagian orang. Dan gue nggak mengatakan itu salah. No. Why not kalau itu bagus, selama itu bagus, tapi itu kan orang bisa bilang bagus, tapi ada orang lain yang bisa bilang itu nggak bagus. Ya karena mereka punya prinsip masing-masing. Jadi yang di sini gue tekenin adalah ya udah, kalian percaya aja terhadap prinsip kalian. Soal teori konspirasi yang beredar di luar, ya udah biarlah gitu kan, biarin aja. Itu tuh cuma teori konspirasi. Karena harus ingat, teori konspirasi semua orang berhak mengganti teori itu, karena ini cuma teori, bukan fakta atau hipotesa, keputusan sementara gitu kan. Jadi semua orang berhak gitu buat mengganti teori-teori ini. Jadi makanya kalau misalkan ada beberapa bingung, orang pasti bingung, ini laptop gue bingung ya. Oke, lanjut ya. Ada orang bingung pasti karena dari video A ke video B itu tentang teori konspirasi itu agak berbeda-beda juga. Jadi nggak semua teori itu sama. Ada yang bilang kalau corona ini dibuat oleh bla 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 dan untuk bla bla bla, ya kan, jadi berbeda-beda gitu. Cuman di sini tuh ada yang menarik. Saat terjadi wabah ini pertama kali di Wuhan, kita setuju di Wuhan pada bulan Desember tanggal 31 akhir tahun kemarin 2019. COVID-19 ini mulai terjadi di Wuhan dan menyebar luas gitu. Ada yang menarik di sini adalah saat itu beberapa minggu kemudian mungkin Wuhan langsung lockdown ya, seperti yang kita tahu. Dan setelah lockdown itu baru dari Wuhan menyebar ke dunia, dan sampai pada akhirnya Maret masuk virus ini ke Indonesia melalui 2 orang menjadi 10.000. Ajaib gitu kan, keren gitu ya. Karena kita juga pada awalnya, kalau kalian ngelihat ya, kalau kalian ngikutin virus corona ini dari awal, ini tuh lucu tau. Jadi awalnya gini, banyak orang, atau ya kita nggak bisa sebut profesinya apa, banyak orang yang ngomong virus corona nggak bisa masuk ke Indonesia gitu. Virus corona nggak bisa hidup di negara yang tropis gitu. Emang virus corona nggak bisa hidup di suhu di atas 30 derajat something. Iya benar, tapi bukan berarti virus corona nggak bisa masuk Indonesia. Itu satu pertanyaan gue waktu kemarin-kemarin.
Dan yang kedua adalah virus corona tidak mematikan gitu. Virus corona itu mematikan, bisa dibilang mematikan. Kenapa? Karena udah makan korban. Kalau nggak mematikan, dia nggak memakan korban.